Hai semua, hai Scorpio. Ini adalah pembacaan umum untuk energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk Desember 2024 ini. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah secara umum. Jadi, oleh karena secara umum, apa yang terbacakan di sini sebahagiannya tepat sesuai terjadi kepada Anda, tapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain. Dan apa yang berlaku kepada orang lain juga tidak semestinya terjadi kepada Anda. Jadi, guna kebijaksanaan dan intuisi masing-masing untuk menyesuaikannya dengan penceritaan hidup Anda. Gunakan intuisi Anda untuk menentukan di mana bahagian dalam cerita ini yang menepati energi Anda. Sebelum itu, saya sebenarnya saya ada buat psychic reading untuk zodiak Anda, tetapi saya merasa 2 hari yang lalu, cuma saya tidak ada kesempatan untuk melaksanakan reading menggunakan kad. Apa yang saya terbacakan dalam psychic reading, apa yang saya dapat dari psychic reading, fokus Anda pada bulan Desember ini lebih kepada hal yang berkaitan dengan rumah. Pembelajaran juga, saya mendengar pembelajaran, perniagaan, itu yang saya dapat. Jadi rumah boleh jadi hal yang berkaitan dengan keharmonian rumah tangga, boleh jadi memang benar-benar secara fizikalnya rumah Anda yang Anda fokuskan. Pembelajaran tentang sesuatu yang baru, mungkin belajar daripada situasi orang lain, pembelajaran kehidupan, begitu energi yang saya rasakan. Namun apa yang Anda harus fokuskan, apa yang perlu Anda lakukan juga pada bulan Desember ini, berikan tumpuan juga kepada hal-hal kerohanian Anda. Belajar tentang spiritual mungkin, karena Anda memfokuskan hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Saya juga mendengar Anda juga harus fokuskan kepada perubahan, perubahan dan perbezaan, katanya. Jadi saya tidak begitu pasti apa maknanya kepada Anda, Scorpio, tentang hal yang berkaitan dengan perubahan dan perbezaan, tetapi itu yang saya dengar. Selain daripada Anda terlalu memfokuskan kepada perniagaan, kepada perbelanjaan, kepada pembelajaran dan rumah, yang harus Anda fokuskan juga pembelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan spiritual, perbezaan, peragaan, perubahan, katanya. Jadi ambil itu sebagai panduan kalau menepati situasi Anda, ataupun setiap perkataan yang saya sampaikan ini sesuaikan dengan situasi Anda. Coba fikirkan bagaimana ia boleh mempengaruhi perjalanan hidup Anda, pekerjaan Anda, situasi Anda, mungkin begitu. Mungkin jika fokus Anda saat ini keharmonian rumah tangga, bagaimana Anda melakukan perubahan mungkin. Perbezaan yang harus engkau bawa dalam situasi rumah tanggamu. Mungkin harus ada perubahan di dalam diri, penampilan diri mungkin, cara berkata-kata, cara berpikiran, mungkin seperti itu. Oke, rintangan ataupun cabaran Anda, saya ditunjukkan pagar. Jadi pagar itu boleh mewakili apa saja. Mungkin Anda mau membina pagar rumah, karena rumah tadi fokus Anda. Boleh jadi itu menunjukkan ada halangan, kekangan masa, kekangan waktu, begitu. Dan di saat saya diberi gambaran, diperlihatkan pagar, saya ada rasa kecewa dan ada rasa sedih. Jadi mungkin kekecewaan lepas, Anda rasa terkongkong dengan situasi, mungkin itu membuatkan engkau kecewa ataupun sedih. Ada halangan untuk mencapai impianmu, mungkin begitu. Dan matlamat Anda, Scorpio, kebanyakan Anda, apa yang Anda ingin capai pada bulan Desember ini, sama ada saat ini kamu sudah sedar ataupun secara tidak sadar, mungkin selepas menonton reading ini, Anda sadar, oh sebenarnya memang ini yang saya inginkan pada bulan Desember ini. Karena saya diberitahu tentang keharmonian, kestabilan keuangan, kebebasan. Nah, ini seperti selari dengan cabaran hidup Anda, pagar. Jadi saya seperti merasa ada sekatan dalam perjalanan, ada kekangan dalam waktu, pengurusan waktu mungkin. Jadi itu yang saya dengar.
Dan saya juga mendengar perkataan mangsa creativity, mencari mangsa creativity. Saya tidak tahu apa maknanya kepada anda mencari mangsa creativity. Saya tidak fikir ini sesuatu yang negatif, perkara yang negatif anda bawakan untuk orang lain. Saya tidak rasa seperti itu. Tapi saya mendengar mencari mangsa creativity, kemudian saya diberi rasa gelisah, debaran, dan debaran itu seperti menanti keputusan. Oke, jadi kita lihat apa kata kad. Bacaan kad untuk anda, Scorpio. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang tersembunyi, yang terahasia dan tidak dijangkakan oleh Scorpio sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku sepanjang Desember ini sebagai panduan untuk menghadapi situasi Desember mereka. Berikan saya apakah yang mereka fokuskan, tumpuan mereka untuk mencapai matlamat pada Desember ini, dan apa pula yang harus mereka lakukan untuk mencapai matlamat ini. Sesuatu yang mereka tidak sedar itu harus dilakukan. Cabaran dan rintangan hidup mereka Desember ini sebagai panduan persiapan awal. Terima kasih. Fokus anda pada bulan ini mencari keberkatan, menjalani hidup yang penuh dengan saya lebih merasakan anda berusaha untuk bukan sahaja mensyukuri anugerah yang anda terima, tapi juga mencari saya tidak tahu bagaimana anda melakukannya, tetapi ini seperti usaha untuk mengubah nasib. Anda rasa nasib anda sangat negatif, sangat kurang baik sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Tetapi di bulan Desember ini anda berusaha untuk berada dalam energi bernasib baik, nasib yang bagus. Jadi pastinya ada usaha anda, mungkin doa, mungkin juga melalui doa, melalui affirmation, penggunaan manifestation oil mungkin, dan itu yang anda fokuskan pada bulan ini. Dan ini menarik saya kembali kepada psychic reading saya yang harus anda lakukan, pembelajaran tentang spiritual dan kerohanian. Jadi jika anda punya manifestation oil, untuk mereka yang ada manifestation oil ya, belajar bagaimana untuk menggunakan penggunaan yang betul manifestation oil anda, ataupun bagaimana, apakah doa-doa tertentu yang anda boleh lakukan untuk berada dalam energi berkeberhasilan, punya keberhasilan, keberuntungan, begitu. Oke, menurut kad ini, yang anda harus fokuskan juga, yang harus anda lakukan juga, gunakan sumber-sumber yang ada. Kenal pasti sumber yang engkau ada. Engkau sudah ada sumber, engkau ada segala sumber ataupun bahan untuk mencapai matlamat hidupmu, tetapi engkau harus yakin, harus percaya, dan harus menghargai apa sumber yang engkau ada. Jadi mungkin jangan membazir waktu, jangan bazirkan sumber yang ada, gunakan sepenuhnya. Begitu energi yang saya rasakan di sini. Cabaran anda ataupun rintangan hidup, perasaanmu, mengawal emosi diri, mengawal attitude, sikap, agar tidak mengulangi sikap yang sama, sikap negatif yang sama dari masa lalu. Jadi setiap individu itu, setiap pribadi itu punya masa lalu, punya sikap negatif yang sendiri, yang mungkin sudah ditinggalkan, tetapi ada kecenderungan, setiap kita ini punya kecenderungan untuk kembali ke masa lalu, untuk kembali kepada sikap masa lalu. Jadi cabaran anda agar tidak mengulangi kesilapan lalu, tidak mengulangi sikap diri di masa lalu, atau mungkin tidak kembali kepada situasi masa lalu. Jadi apapun situasi itu, sama ada kembali melakukan bisnis yang sama yang sudah pernah gagal sebelum ini, ataupun mungkin juga kembali ke hubungan masa lalu. Jadi saya tidak pasti apa itu. Rintangan anda, cabaran anda yang terbesar sekali adalah mendengar intuisimu. Karena ada kata-kata di dalam diri yang kita dengar bukan
bukan panduan, bukan bimbingan, tetapi bukan bimbingan yang positif, tetapi lebih kepada hasutan untuk melakukan, mengulangi kesilapan yang sama. Jadi ini adalah cabaran anda pada bulan Desember ini agar untuk mendengar intuisi, mendengar pimpinan dari dalam dirimu sendiri. Oke, kita lihat apa katakan yang seterusnya. Berikan saya pesanan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Bimbingan Voice of the Soul card. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Desember 2024, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Desember 2024. Okey. Anda ada sumber. Nah, sekali lagi bercakap tentang sumber. Gunakan sumber yang ada. Engkau memang punya sumber. Engkau memang punya sumber ataupun ada bahannya. Kekuatanmu adalah engkau ada segala-galanya untuk mencapai matlamatmu. Engkau tahu menggunakannya ataupun tidak, bijak menggunakannya ataupun tidak. Engkau yakin untuk menggunakan segala sumber yang ada ataupun tidak. Keyakinanmu terhadap sumber itu, bahan itu. Okey. Komunikasi. Perbaiki cara berkomunikasi. Dan selain daripada saranan untuk memperbaiki cara berkomunikasi, akan ada muncul banyak komunikasi antara Scorpio dan orang lain pada bulan ini. Jadi komunikasi itu boleh jadi komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan klien, komunikasi dengan rakan sekerja, tetapi ada banyak terjadi komunikasi dua hala dalam perjalanan hidupmu pada bulan Desember ini. Saya rasa engkau membina hubungan dengan orang luar, membina hubungan yang baik. Juga anda ada spiritual message. Jadi mungkin akan ada komunikasi dengan, ada perbincangan, ada informasi yang Scorpio dapat hasil daripada perbincangan dengan rakan-rakan, komunikasi dengan orang lain. Engkau dapat informasi yang boleh menjadi penyuntik semangat kepada dirimu. Boleh digunakan sebagai sumber kekuatan, bimbingan. Ini yang saya rasakan di sini. Dan kalau saya merasakan juga engkau, untuk anda yang percaya bahawa anda ada pembimbing alam roh yang bersama dengan anda, mungkin itu dari leluhur anda. Saya katakan begitu karena latar belakang penonton reading saya dari pelbagai latar belakang. Jadi kalau anda percaya leluhur anda ada bersama dengan anda memberi bimbingan dan pimpinan, saya rasa akan ada banyak informasi, akan ada banyak komunikasi dalam bentuk suara-suara hati yang bergema, suara-suara yang bergema di fikiran anda. Itu adalah pimpinan buat anda. Jadi ada banyak hal seperti itu terjadi anda lalui pada bulan Desember ini. Untuk anda yang lainnya, saya seperti melihat bimbingan daripada pembacaan anda nampak melalui media sosial ataupun buku, begitu yang saya rasa di sini. Saya lihat di sini ya. Okey. Bersedia untuk kehilangan sesuatu. Jadi ada perkara yang harus pergi dari hidup anda, itu demi untuk kebaikan. Kerana anda di sini, kalau saya melihat energi anda, Scorpio, anda dibimbing oleh energi yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Anda mendapat bimbingan. Jadi ada perkara yang terjadi di sebalik tabir kehidupanmu, dan ada yang harus pergi, ada yang harus ditolak dari hidupmu. Dan ini tadi cabaran anda. Mendengar intuisi, kata-kata bimbingan ini adalah
cabaran Anda. Dan untuk tidak mengulangi situasi lama, untuk tidak kembali ke situasi lama. Karena ada perkara yang ditolak dari hidupmu, perkara yang ditolak dari hidupmu menjadi situasi lama. Dan cabarannya, rintangan Anda adalah untuk tidak kembali berkomunikasi dengan masa lalu, untuk tidak kembali berada dalam situasi masa lalu. Oke. Akan ada rasa ketakutan. Jadi takut ini ada kaitannya dengan kehilangan di sini. Takut untuk melangkah ke alam baru, ke dunia baru, situasi baru. Dan ini kalau saya rasakan ini bersifat sementara. Anda sebenarnya, bila ada perkara yang hilang dari hidup Anda, ditarik dari hidup Anda, walaupun ada rasa takut di dalam dirimu, tetapi hadapi ketakutan itu. Saya merasakan kebanyakan Anda ini yang Anda lakukan. Anda menghadapi rasa takut kehilangan itu, dan Anda bebas. Anda bebas daripada kongkongan. Anda tidak merasa terkongkong lagi, Anda tidak merasa terikat lagi. Saya melihat pagar dalam cabaran. Psychic reading Anda, cabaran Anda adalah pagar. Jadi, kalau saya merasakan bila dikaitkan dengan reading card Anda tahu, tetapi Anda menutup diri daripada menerima bimbingan. Anda tahu, Anda sudah bebas daripada situasi. Anda boleh membebaskan diri daripada pikiran negatif. Anda boleh membebaskan diri daripada terkongkong oleh satu situasi, tetapi karena engkau berada di comfort zone, ini adalah zon keselesaan Anda. Anda takut untuk keluar daripada zon keselesaan ini. Walaupun engkau tahu, engkau sudah boleh membebaskan diri. Okay. Jadi, ini terpulang kepada Anda ya, Scorpio. Anda ada sumber, Anda ada, di sekeliling Anda sentiasa ada pertolongan. Apa yang perlu dilakukan adalah tenangkan diri, buat refleksi diri. Bila-bila sahaja Anda boleh meminta pertolongan. Jadi bukan semua perkara itu harus dihadapi sendiri. Ada beberapa perkara dalam hidup ini harus minta pertolongan daripada orang lain. Jadi ini message yang saya diberikan untuk Anda. Situasi lain untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang harus diketahui oleh Scorpio. Berikan saya kad yang menjelaskan situasi Scorpio Desember 2024 ini. Scorpio Desember 2024 yang harus mereka ketahui. Anda ada kejayaan. Engkau mengharapkan perubahan nasib, perubahan situasi. Itu sudah terbuka. Jalan itu terbuka buat Anda. Engkau mahu melangkah keluar daripada comfort zone Anda, zone keselesaan Anda ataupun tidak, itu terpulang kepada diri Anda. Sudah terbuka. Wow, the universe. Ada banyak komunikasi dengan individu dari luar. Seperti Anda, kalau saya melihat Anda membina jaringan komunikasi, Anda membina jalinan hubungan dengan dunia luar, dengan orang baru, dengan teman-teman, seperti ada kenalan baru dalam hidup Anda. Anda memulakan pusingan baru dalam kehidupan Anda, chapter baru dalam kehidupan Anda, bab baru dalam kehidupan Anda pada bulan Desember ini. Saya suka energi Anda sebenarnya. Sememangnya ada perubahan nasib, dan perubahan itu perubahan yang baik kalau saya melihat. Four of Wands dan the universe bergabung di sini memberi saya gambaran permulaan langkah baru yang membawa kejayaan dalam hidup Anda. Jadi kejayaan itu terpulang kepada pengertian dirimu sendiri. Kejayaan untuk mengawal emosi diri. Kejayaan untuk mencipta hubungan yang harmoni. Terpulang kepada Anda. Ada beberapa penjelasan yang ingin
penjelasan yang engkau inginkan, penjelasan yang engkau cari, informasi yang engkau cari, mungkin akan ada sedikit halangan untuk datang kepada Anda. Mungkin juga akan ada sedikit halangan komunikasi, terjadi, tetapi secara keseluruhannya, energi Anda berada dalam energi yang baik. Anda berada dalam energi yang nasib bagus. Jadi apapun halangan komunikasi, ia dapat diselesaikan seandainya Anda dapat mendengar dengan baik panduan, bimbingan. Selain daripada mendengar intuisi Anda, dapatkan juga pertolongan daripada orang lain. Mereka yang lebih memahami, mungkin ahli spiritual karena Anda ada pembelajaran spiritual di sini. Boleh minta pendapat, panduan, bimbingan daripada penasihat spiritual, penasihat psikik Anda seandainya ada. Okay. Keharmonian, keseimbangan, keadilan. Itu yang Anda lalui pada bulan Desember ini. Anda juga ada komitmen baru di Hierophant. Wow. Bangkit daripada kegagalan. Ini energi Anda sendiri. Anda bakal bangkit daripada kegagalan Anda. Jadi saya melihat dua ini energinya sangat kuat, sangat penuh dengan semangat. Anda bersemangat untuk mencapai kejayaan dan Anda bangkit daripada kegagalan, Anda bakal mencapai kejayaan. Saya mendengar kejayaan yang bagaimana? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apa matlamat hidupmu pada bulan Desember ini? Apa yang engkau ingin capai? Apapun yang engkau ingin capai, engkau akan melangkah. Kebanyakan ada di antara Anda di sini, saya melihat Anda berada di atas puncak. Jadi memang benar-benar Anda dapat mencapai matlamat ataupun keinginan Anda pada bulan Desember ini. Sebahagian Anda di sini, sebelah kaki sudah berada di atas puncak. Jadi sebelah kaki, walaupun hanya sebelah kaki saya nampak, tetapi itu lebih baik daripada berada di aras paling bawah. Saya melihat kebangkitan Anda. Anda bangkit semula daripada kegagalan lalu. Bangkit daripada situasi yang engkau rasa, situasi gagal yang engkau rasakan sebelum ini. Message lain untuk Scorpio yang harus diketahui oleh Scorpio Desember ini. Lihat, saya katakan tadi Anda dibimbing, dipimpin, dibimbing oleh energi yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan Anda dapat kad ini. Perlindungan. Anda dilindungi daripada disakiti. Anda dilindungi daripada dikecewakan. Jadi kalau ada perkara, ada situasi yang ditarik daripada hidup Anda, itu adalah perlindungan. Anda sangat dilindungi. Nah, dalam psychic reading tadi saya merasa ada rasa kegelisahan, ada rasa kekecewaan. Kekecewaan itu jangan dilayani karena itu adalah bentuk perlindungan buat Anda. Ya. Ini yang saya dapat kesan tadi. Ada masalah, ada halangan komunikasi dengan seseorang. Mungkin ada di antara Anda di sini yang akan ada rasa kesunyian, ada rasa seperti kehilangan komunikasi dengan seseorang. Karena Anda ada silence di sini. Sunyi, tidak ada tindakan apa-apa. Mungkin sebahagian Anda di sini ada doa Anda yang seperti tidak dikabulkan. Belum tiba masanya, itu yang saya dengar.
belum tiba masanya. Waktu yang tepat akan muncul juga. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, teruskan. Ada di antara Anda di sini juga yang akan suasana perjalanan hidup Anda agak dramatik pada bulan Desember ini. Agak dramatik, tetapi siapapun yang cuba mewujudkan suasana berdrama, saya mengesan energi Gemini ya. Gemini dan Aries juga di sini. Jadi siapapun yang coba menimbulkan suasana dramatik dalam hidup Anda, ini seperti pura-pura tidak mahu berkomunikasi Anda, tidak peduli dengan Anda, tetapi apa yang dia inginkan adalah engkau terlebih dahulu menghubunginya. Begitu energi yang saya rasa ya. Kawal emosi pada bulan Desember ini, Scorpio. Karena Anda seperti menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah dengan seseorang, dan bila-bila masa boleh meletup kemarahan itu, boleh meletus kemarahan itu. Mungkin terhadap seseorang yang tidak mahu berkomunikasi dengan Anda, tapi ya kawal emosimu. Saya melihat gosip juga ada energinya untuk Anda pada bulan Desember ini. Oke, jadi saya rasa untuk situasi Desember ini hanya itu yang saya lihat. Kita lihat apakah pesan oracle untuk Anda, Scorpio. Pesan oracle untuk Scorpio. Pesan oracle untuk Scorpio. Oke, untuk kad ini ada beberapa pesanan yang saya dapat. Yang pertama sekali, kurangkan gula, kurangkan pengambilan garam. Oke. Dan yang kedua, Anda harus sadar, katanya Anda harus sadar bahwa engkau layak untuk bahagia. Engkau layak untuk bahagia, diberi kebahagiaan. Jadi yang pertama sekali engkau harus merasa layak agar energi itu, situasi itu dicurahkan kepada dirimu. Engkau layak untuk bahagia dan diberi kebahagiaan. Ini masa untuk berbaik-baik dengan orang lain, memperbaiki kehidupan, memperbaiki suasana dengan orang lain ataupun dengan pasangan Anda, dengan siapapun saja. Bukan, ini harus di bulan Desember ini engkau harus mengelakkan konflik, kontroversi. Berbaik-baiklah dengan mereka, katanya. Jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Scorpio. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Terima kasih, like, subscribe, share, dan komen-komen yang positif. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye, Scorpio.